Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dila Yolanda. Kali ini saya akan membahas tentang teori pengambilan keputusan, yang dimana presentasi yang saya buat kali ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis. Jadi, teori pengambilan keputusan dalam statistika yaitu digunakan untuk menguji apakah perubahan harga berpengaruh signifikan pada penjualan dan memprediksi penjualan di masa yang akan datang berdasarkan pola yang telah ada. Untuk lebih lengkapnya, kita simak pembahasan tentang teori. Jadi materi kali ini yaitu tentang teori keputusan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, jadi kita setiap hari harus mengambil keputusan, baik itu keputusan yang sederhana maupun keputusan jangka panjang. Yang dimana keputusan ini ada beberapa contohnya, yaitu keputusan yang diambil dari suatu perusahaan, barang dan jasa apa yang akan diperoleh, yang akan diproduksi, metode apa yang akan dipakai untuk memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi, dan bagaimana strategi pemasaran dan promosinya. Apakah perusahaan itu membutuhkan tenaga pemasaran, dan lain-lain. Di sini statistika mengembangkan teori pengambilan keputusan yang dipelopori oleh Reverend Thomas Bayes pada tahun 1950-an, yang dimana ada contoh kasusnya. Yang pertama, untuk menambah modal suatu bank, apakah bank tersebut menambah modal, ataukah memecah saham, atau juga menerbitkan obligasi. Yang kedua ada investasi, apakah perusahaan tersebut menginvestasikan tanah atau tabungan. Elemen keputusan. Elemen keputusan ada di antaranya ada kepastian atau certainty, yaitu informasi untuk pengambilan keputusan yang tersedia dan valid. Ada juga resiko atau risk, informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Ada juga ketidakpastian atau uncertainty, yaitu suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Ada juga konflik atau konflik kebutuhan ini di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Ada juga pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. Status of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Ada juga yang terakhir, hasil atau FAYOP dari setiap keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa, yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Yang kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Yang ketiga, menyusun hasil atau FAYOP untuk semua alternatif yang ada. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Nilai rumus yang diharapkan EF yaitu ada EF sama dengan FAYOP dikali probabilitas suatu peristiwa. Di sini ada contoh EF, yang dimana ada saham dengan LPBN, ada juga saham Mega, dan ada juga saham BBCA. Di sini ada OL baik, yang dimana P sama dengan 0,5, ada OL buruk sama dengan P sama dengan OL5, ada juga perhitungan EF dan nilai EOL. Jadi berdasarkan nilai EF, maka keputusan yang terbaik adalah membeli saham MLBI, yaitu untuk memiliki nilai V tertinggi. Expect Opportunity Loss atau disebut juga EOL, metode lain dalam pengambilan keputusan ini selain EF,
Yang pertama, EOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian karena pemilihan bukan keputusan yang terbaik. Yang kedua adalah hasil yang terbaik dari setiap kejadian memberikan nilai 0, sedangkan untuk hasil yang lain adalah selisih antara nilai terbaik dengan nilai-nilai hasil pada peristiwa tersebut. Di sini rumusnya ada EOL sama dengan opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Selanjutnya, expect value over fact information atau disebut juga EFVA, yaitu setiap keputusan tidak harus tetap setiap saat. Ada kalanya keputusan dapat berupa untuk mengambil kesempatan yang terbaik. Jadi pada kasus harga saham ini pada kondisi baik, saham BBCA adalah pilihan terbaik. Namun pada kondisi buruk, maka saham Mega lebih baik. Jadi apabila hanya membeli saham BBCA, maka EF yaitu Rp1.487.667 dikali 0,5 plus Rp61.667 dikali 0,5. Jadi hasilnya itu Rp774.667. Di sini ada EFPI, jadi apabila keputusan berubah dengan adanya informasi yang sempurna, dengan membeli harga saham BBCA dan Mega EF adalah Rp1.487.667 dikali 0,5 ditambah Rp277.778 dikali 0,5 sama dengan Rp822.723. Maka nilai EFIF lebih tinggi dari EF dengan selisih Rp822.723 dikurangi Rp774.667 sama dengan Rp108.056. Jadi nilai ini mencerminkan harga dari sebuah informasi. Nilai informasi ini menunjukkan bahwa informasi yang tepat itu berharga dan menjadi peluang pekerjaan seperti pialang, analisis modal, analisis pasar modal, dan lain-lain. Menggunakan koefisien optimisme, kita jabarkan menjadi A, dan koefisien pesimisme, atau disebut juga 1 min A, yaitu koefisien ini Anda dapat diperoleh melalui hasil penelitian atau pendekatan secara relatif dari data tertentu. Dengan contoh, koefisien optimisme didasarkan pada probabilitas terjadinya kondisi bom dibandingkan dengan kondisi krisis. Berdasarkan data diperoleh koefisien optimisme sebesar 0,63 sehingga koefisien pesimisme adalah 1 min 0,63 sama dengan 0,37. Yaitu di sini juga ada contoh minimax regret, yaitu langkah pertama adalah mencari nilai OL, yang langkah keduanya adalah memilih nilai maksimum dari nilai OL setiap keadaan. Jadi nilai OL yang minimum adalah keputusan yang terbaik. Di sini ada contoh diagram pohon pengambilan keputusan dari data sebelumnya, yaitu membeli saham BAT, membeli saham BATA sama dengan membeli saham MLBI. Di sini ada probabilitas ekonomi secara bom dan juga ada probabilitas ekonomi secara krisis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.